wilayah pondok pesantren. Di tempat lain orang tak mau masukkan anak pesantren, takut jadi teroris. Anak bapak di mana? Islamic boarding school. Anak kamu di mana? SMA Plus. Anak kamu di mana? SMP Keren. Masukkan anak anda, dia akan jadi orang kaya, tapi tak hormat pada orang tua, mati masuk dalam neraka. Apa gunanya? Masukkan anak ke pesantren ke daya, dia dapat barokah guru. Saya di pesantren dibawa, pesantren Abu Mudi, pesantren-pesantren dayah-dayah dibawa, melimpah ruah santri membaca kitab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, masya Allah, tabarakallah. Mereka yang sekarang di pesantren kelas 1, nanti mereka akan tamat dari pesantren, tamat dari daya. Mereka yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, bapak dandim, kapolres, dan ramil. Entah apa-apa lagi lah pokoknya. Karena kita ini pun hidup tak akan lama. Pertama, ada ulama. Yang kedua, ada benteng-benteng pertahanan ulama yang akan melanjutkan tongkat estafet. Itulah dayah-dayah. Dan yang ketiga saya perhatikan adalah politiknya. Masuk dakwah ke dalam politik. Di tempat lain hanya ceramah aja. Bayarlah zakat, bayar zakat. Selesai pengajian, kau bayar zakat? Enggak. Di sini tidak. Zakat dibayar tapi melalui politik. Apa dia? Kalau di luar Aceh namanya perda, peraturan daerah. Kalau di Aceh namanya kanun. Kanun Aceh, bayar zakat. Kalau di luar sana namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di Aceh namanya Baitul Mal. Bait rumah, mal. Mal artinya miring. Baitul Mal rumah miring. Mal artinya miring. Karena hati kita miring kepada harta, maka disebut dia Baitul Mal, rumah harta. Mal itu artinya harta. Hati kita miring ke harta. Ini masjid, ini mall. Hati kita miring ke masjid apa ke mall? Nah, maka disebut dia mal. Orang barat menyebutnya mall. Orang Arab menyebutnya mal. Mal artinya harta. Karena hati kita condong kepada harta. Enggak Pak Ustadz, hati saya tak condong pada harta, terus kepada duit. Duit itu kan harta. Apa isi Baitul Mal? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itulah isinya. Kita disuruh sholat di mana? Baitullah, masjid, surau, langgar, musola. Kita disuruh berbagi harta kemana? Baitul Mal. Maka jelas dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baitul malnya berisi, baitullahnya berisi. Kesan saya di Aceh, masjidnya cantik-cantik, bagus-bagus, besar bekas, ukirannya khas. Nanti Bapak Ibu kalau kebetulan jalan-jalan ke Pekanbaru, singgah di Akap, bukan Kakap, Akap. Akap itu singkatan dari antar kota, antar provinsi. Terminal bis Akap. Keluar dari terminal bis Akap, belok ke kanan, ada masjid unik. Satu-satunya masjid, tak ada masjid lain bentuk itu. Itu masjid siapa? Itu masjid orang Aceh di Riau, Pekanbaru. Mereka punya masjid satu besar. Allahu Akbar. Allah. Tapi bukan berarti ada hansip satpam menjaga. Pas mau sholat tanya, kau Aceh apa tidak? Tak Aceh, cabut. Boleh. Saya beberapa kali diminta oleh Persatuan Aceh Riau untuk ceramah. Saya bilang nanti, Ustaz tak mau ceramah di tempat Aceh. Saya sudah bolak-balik ke Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka bangun masjid bukan cuma di tanah mereka, tapi di tanah tempat lain, di provinsi lain, bahkan di negara lain. Mereka buat masjid ciri khas. Apa dia? Bangunannya unik, punya arsitektur tersendiri. Ini masjid.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini jamaah ramai. Ini bukan jamaah Ustaz Abdul Somad, ini adalah buah daripada daya, buah daripada para ulama, buah daripada alim ulama. Maka mereka ini datang. Andai mereka dulu tidak dididik ulama, tidak dididik daya, tidak tahu agama, dibuatkan pengumuman keliling kampung pakai baleho, hadirilah tablik akbar nanti malam oleh Ustaz Abdul Somad dari Riau. Orang tak tahu siapa itu Ustaz. Ngapain kita Ustaz? Mendingan kita main gaple. Tapi karena mereka dididik oleh para abu, para abi, para tengku, dididik hormat pada ulama, maka sakingkan hormatnya mereka, mau naik ke pentas pun payah. Udah boleh turun mobil, jangan lu turun, jangan lu. Yang TNI sebelah kiri, Polri sebelah kanan, FPI mau turun. Begitu saya mau turun, Ustaz, Masya Allah. Begitulah cinta. Berapa tangan tadi yang tak sempat tersalami, berapa kaki tadi yang sempat terinjak. Sakit hati mereka. Ya, tangannya terinjak, kakinya terjepit. Andai dia diam, tapi dia tidak memaafkan saya cari dia nanti di akhirat. Daripada saya mencari mereka di akhirat, bagus minta maaf di sini. Maukah Bapak Ibu maafkan segala silap salah saya? Udah selesai. Daripada dicari dia di akhirat, di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua orang berkumpul. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu jangan berbuat zalim. Ittaquz zulma, takutlah kalian pada perbuatan zalim. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman, zulumatun, dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Belajar pada masa lalu Aceh, bagaimana supaya Aceh di masa akan datang jangan sampai Islam ini hilang. Ustaz, jangan takut-takuti kami lah. Mana mungkin Islam hilang dari Aceh? Saya bukan nakut-nakuti saudaraku. Tahu Andalusia? Kalau saya tanya Andalusia banyak orang tak tahu. Tapi kalau saya tanya Real Madrid Barcelona, oh tahu. Real Madrid Barcelona itulah Andalusia. Islam di sana pernah berkuasa 700 tahun lamanya. Masjidnya besar, tertulis Masjid Al-Hamra. Hamra diambil dari kata ahmar, artinya merah. Kenapa disebut masjid merah? Karena terbuat dari batu granit berwarna merah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, bisa nanti kita umrah ke Makkah, dari umrah jalan-jalan kita ke Andalusia insyaallah. Amin. Cantik, indah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masjid-masjid tidak lagi boleh sholat di dalamnya. Masjid dirubah menjadi museum. Masjid dirubah menjadi tempat wisata. Tidak boleh tonton sinetron, film. Bagaimana seorang laki-laki perempuan datang ke Masjid Al-Hamra Cordova, pas mau sholat, security-nya melarang. Forbidden. No, tak boleh. Kenapa? Karena ini bukan lagi masjid, berubah. Siapa yang merubahnya? Seorang perempuan bernama Isabella. Makanya jangan lagi nyanyikan lagu Isabella. Isabella. Itu dulu dia tak tahu sejarahnya. Dinyanyikan oleh Amy Search. Ustaz tahu juga? Iyalah. Saya kan lahir tak langsung tua, anak muda, tapi dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Salahkah Isabella? Isabella salah, tapi kita juga salah. Kenapa kita lemah? Salahkah Belanda menjajah kita? Salah. Salahkah Jepang menjajah kita? Salah. Tapi kita salah juga. Kenapa kita kasih masuk? Buktinya sekarang kita kuat, kita usir dia, tinggal terongnya. Terong Belanda sama durian Belanda. Jepang tinggal selopnya, selop Jepang. Dikejar sama orang Indonesia, pakai tombak, lari dia, tinggal selopnya. Selop Jepang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau belajar kita ini, kalau ingin tetap Islam, apakah kita ingin Islam tetap berjaya di Aceh?
Maka rumusnya pakai yang dipakai oleh ulama Aceh. Aceh tak pernah sepi dari para ulama. Dulu hadir ulama-ulama besar, Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Sumatrani, Syekh Abdurraub As-Singkili. Meninggal mereka, digantikan lagi oleh ulama berikutnya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Meninggal mereka, datang lagi Syekh Muhammad Wali. Meninggal Syekh Muhammad Wali, datang lagi Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Datang lagi ulama-ulama, sampai hari ini masih ada para ulama. Kalau pejabat meninggal dunia, insya Allah cepat dapat penggantinya. Betul? Belum mati sudah ada penggantinya. Pengganti